dia 4 cara ngecek pelanggaran di akun kita. Nah, buat para konten kreator pemula, kalian wajib banget deh untuk tonton video ini sampai habis, karena cara yang nomor 4 itu cara ngecek pelanggaran yang tanpa notifikasi. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk save dulu video ini ya, agar kalian bisa mempraktekannya di kemudian hari. Dan juga jangan lupa bestian dulu dong dengan akun ini, agar kamu bisa tahu info-info selanjutnya seputar perkontenan dari aku. Sudah? Kalau misalnya sudah, langsung aja yuk ke pembahasannya. Oke teman-teman, nah untuk cara yang paling biasa kita lakukan untuk ngecek pelanggaran itu, yang pertama di sini ya. Nah di bagian ini, bagian menu kita scroll, kita klik bantuan dan dukungan. Lalu di sini kita klik yang kotak masuk dukungan. Nah ini kita klik satu persatu ya guys ya. Di sini kita klik yang laporan tentang orang lain, dicek di sini ada pelanggaran atau tidak. Kalau ini tidak ada laporan, berarti ini tidak ada pelanggaran. Lalu kita kembali lagi, klik yang ini peringatan Anda. Nah, di sini kita lihat juga kalau misalnya tandanya seperti ini tidak ada pelanggaran, berarti ini sehat. Kalau misalnya kalian di sini ada catatan pelanggaran, baik itu seperti konten yang disenyapkan atau misal spam dan lain-lain, biasanya di sini juga udah muncul. Lalu, langkah yang kedua untuk cara lihat akun kita itu ada pelanggaran atau tidak. Nah, di sini ya, teman-teman, kita klik dashboard profesional. Lalu kita scroll. Nah, di sini kita scroll di sini. Nah, karena ini tampilan baru ya, teman-teman. Nah, kita lihat di bagian fitur. Ada kan? Lihat semua. Nah, kita klik yang bagian fitur. Nah, seperti ini. Di sini scroll lagi. Nah, di bagian ini, di bagian profil, di sini ada tulisan akses halaman dan rekomendasi halaman. Karena aku ngontennya di halaman, jadi tulisannya rekomendasi halaman. Tapi kalau misalnya teman-teman ngontennya di Facebook Pro, maka tulisannya itu tuh rekomendasi profil ya. Nah, kita klik yang ini. Lalu kita cek nih teman-teman. Nah, di sini saran halaman di sini direkomendasikan. Alhamdulillah berarti sehat. Lalu kita klik yang status halaman. Kita klik. Nah, kita lihat dan di sini alhamdulillah centang hijau, halaman tidak memiliki masalah. Dan di bagian rekomendasinya ada tulisan aktif, monetisasinya juga ada tulisan aktif. Berarti ini artinya sehat. Nah, sudah, kita kembali lagi. Di sini kita klik yang bagian monetisasi. Nah, di sini halaman Anda aktif dan menghasilkan uang. Berarti alhamdulillah ini artinya juga aman ya teman-teman. Kalian juga boleh cek satu persatu, lihat fitur apa yang tersedia. Nih di sini ada monetisasi. Nah, di bagian ini tinggal teman-teman cek satu persatu aja. Di bagian bintangnya ada permasalahan atau tidak. Untuk fitur iklan reel, bonus dan in-stream ini sudah tidak berjalan lagi ya teman-teman, karena aku udah dapat monetisasi konten. Jadi pendapatan iklan reel, bonus dan in-stream ini masuknya ke dalam monetisasi konten seperti itu. Nah, kalian juga boleh cek bagian langganan, monetisasi konten, iklan kemitraan, dan lain-lain. Nah, setelah ini kita back lagi untuk cara ngecek pelanggaran selanjutnya. Kita kembali lagi ya teman-teman. Nah, di bagian menu yang tadi, di bagian ini kita scroll. Di sini ada status akun nih teman-teman. Kita klik ya. Karena aku itu kan halaman, maka aku bakalan dialihkan dulu ke dalam profil utamanya. Nah, kita klik yang beralih. Nah, seperti ini ke Facebook Pro-nya gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada tulisan nih, centang hijau, grup tidak memiliki masalah, halaman tidak memiliki masalah. Kalau misalnya teman-teman mungkin mengelola beberapa grup, kalian juga boleh lihat semua. Kita back lagi, masuk lagi ke halamannya. Nah, selanjutnya untuk cara ngecek pelanggaran yang tanpa adanya notifikasi, maka teman-teman satu persatu cek di profilnya atau cek juga di konten-kontennya. Contohnya nih, konten video, kita lihat di sini ada yang perlu ditinjau, kita klik ada enggak. Kalau misalnya kalau ada, di sini bakal ada catatan seperti musiknya yang disenyapkan seperti itu. Nah, itu perlu kita hapus kalau misalnya mau akun kita cepat berkembang dan tidak bantet gitu ya. Nah, kita scroll aja sampai ke bawah, ada gak tuh musik yang disenyapkan atau juga emang terkena PL. Di sini alhamdulillah video-video Dida nggak ada yang kena PL ya teman-teman. Nah, aku mungkin bakal tampilkan video yang kena PL itu seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selain kalian cek satu persatu video-videonya atau konten-kontennya, maka kalian juga boleh untuk lihat PHL di bagian ini teman-teman. Nah, kita klik di bagian titik 3, lalu kita klik di bagian arsip. Lalu di sini ada arsip cerita.
Kalau misalnya teman-teman ceritanya itu tuh diarsipkan, terkadang itu bakalan bisa jadi PL juga. Kalau misalnya seperti cerita teman-teman menggunakan musik yang udah berlisensi, nah itu juga bisa terdeteksi adanya PL di cerita. Maka dari itu saran dari Didah, kalau misalnya cerita kalian jangan aktifkan ya di bagian arsipnya itu. Jadi kalian nonaktifkan aja. Jadi seketika setelah 24 jam cerita kalian itu tuh bakalan hilang tanpa masuk ke dalam arsip seperti itu. Nah, untuk cara mematikan arsipnya kita klik yang ini. Nah, tinggal kita nonaktifkan aja nih di bagian ini. Untuk informasi tambahan, misal seperti tadi nih ada konten-konten kalian yang kena PL, terus kalian hapus, tapi PL-nya masih muncul atau masih terdeteksi gitu, maka kalian juga jangan lupa hapus di bagian sampahnya. Contohnya nih, kalian tinggal klik di bagian sampah. Nah, di sini ada satu nih postingan aku yang aku hapus waktu itu. Nah, tinggal kita hapus aja. Kita boleh memulihkan atau menghapus. Nah, kalau misalnya emang ber-PL, nah maka kita klik yang hapus. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, insya Allah nanti PL kita sudah tidak terdeteksi lagi. Kalau misalnya masih terdeteksi lagi, mungkin teman-teman boleh masuk ke Chrome untuk mengatasinya atau untuk menyembuhkan PL-nya. Nah, itu dia ya teman-teman, 4 cara untuk ngecek adanya pelanggaran atau tidak di akun kita. Nah, semoga informasi ini bermanfaat, dan sekiranya video ini bisa bermanfaat juga buat orang lain, boleh banget teman-teman share video ini sebanyak-banyaknya agar orang lain juga bisa tahu akan informasi ini. Dan juga kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, jangan malu-malu untuk bertanya, kita langsung diskusi aja di kolom komentar ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.